Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizkyananta Pratiwi dengan NIM A11122138. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modernisasi beragama. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Bapak Zainal Abidin juga menawarkan 4 langkah mengembangkan moderasi beragama untuk generasi milenial, yaitu manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarkan luaskan moderasi beragama, melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Perlu ada ruang dialog yang memadai bagi generasi milenial baik di lembaga pendidikan, di rumah, dan di masyarakat. Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan karakter yang positif. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Yang pertama itu prinsip keadilan, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Ada keseimbangan teologi, keseimbangan ritual keagamaan, keseimbangan moralitas dan budi pekerti, keseimbangan proses syar'i. Prinsip toleransi. Pengertian toleransi menurut bahasa dapat diartikan sebagai menghargai akan pendirian atau pandangan orang lain. Akan tetapi, dalam konteks agama, walaupun berbicara tentang konsep moderasi, makna toleransi bukan berarti kita selalu membenarkan atau mengikuti cara pandang orang lain. Bahwa toleransi yang dimaksud adalah sebatas menghargai orang lain yang berbeda pandangan tentang sebuah keyakinan agama. Praktik moderasi beragama pada masyarakat multikultural. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi agama. Yang kedua, moderasi beragama bagi peserta didik di perguruan tinggi dan sekolah. Yang ketiga, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Yang keempat, model internalisasi moderasi beragama dalam pendidikan. Yang kelima, pendekatan moderasi sosial religius dalam beragama dan bernegara. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama. Ada beberapa langkah strategi yang bisa dijalankan pemerintah, yaitu moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sebagai keseriusan pemerintah dalam menggaung moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia, melibatkan lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah, lebih juga perguruan tinggi, lebih juga lembaga non-formal lainnya, dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama, mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman. Sekolah mesti memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerjasama antar pemeluk agama. Kedua, moderasi beragama bagi peserta didik di perguruan tinggi dan sekolah. Membangun moderasi agama di sekolah diperlukan muatan kurikulum komprehensif menyangkut keberagaman. Dalam konteks keagamaan, menurut Ahmad Rumadi, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu penguatan komitmen beragama, penguatan toleransi, anti radikalisme. Yang ketiga, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Abuddin Nata memberikan 10 karakteristik nilai moderasi Islam dengan istilah yang disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama, pendidikan Islam damai, yaitu pendidikan yang diarahkan kepada pengembang pribadi manusia untuk memperkuat rasa hormat kepada hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Yang kedua, mengembangkan pendidikan kewirausahaan serta membangun kemitraan antar dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Yang ketiga, mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang profetik. Yang keempat, memasukkan materi toleransi beragama. Yang kelima, mengajarkan Islam moderat yang menjadi Islam mainstream
di Indonesia. Yang keenam, mengembangkan pendidikan yang seimbang antar kekuatan penalaran dan pengembangan wawasan intelektual, penguasaan sains dan teknologi, pengembangan spiritualitas dan akhlak mulia, dan keterampilan bekerja vokasional yang antar satu dan lain saling menopang. Yang ketujuh, mencetak ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Yang kedelapan, pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran. Yang kesembilan, peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif. Dan yang ke-10, peningkatan kemampuan bahasa asing terutama Inggris dan Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.